Pada tahun 1981, seseorang penjelajah bernama Yoshi pada akhirnya tiba di negara Bolivia, lebih tepatnya di Amerika Selatan. Yoshi berniat untuk mengunjungi sebuah tempat camp yang sangat terkenal di Bolivia, namun aksesnya harus menggunakan sebuah kapal rakit kecil gitu. Setelah semuanya masuk, kapal pun pada akhirnya berangkat, namun tanpa diduga ternyata ada satu orang lagi yang terlambat untuk menaiki kapal. Yoshi pun pada akhirnya berinisiatif untuk meyakinkan sang kapten untuk memutarbalikkan kapal. Sang kapten awalnya nggak mau untuk memutarbalikkan kapal, hingga pada akhirnya dia pun luluh dan memutarbalikkan kapal lalu menjemput satu orang yang terlambat itu, di mana dia bernama Markus. Di dalam perjalanan itulah Yoshi dan juga Markus saling berbicara satu sama yang lain, hingga pada akhirnya mereka berdua pun akrab karena mereka berdua ini sama-sama penjelajah. Swiss school teacher on a sabbatical. I told my parents I'd be back in a year. Well, lucky you. Setelah membangun tenda, mereka pun berniat untuk mencari logistik, di mana mereka berdua memutuskan untuk berbaur dengan warga lokal yang ternyata rumah warga lokal tuh nggak jauh dari sana dan bahkan ada pasar di tempat tersebut. Setelah berkeliling pasar cukup lama, tanpa diduga Markus bertemu dengan sahabat lamanya bernama Kevin, di mana Kevin ini merupakan seorang fotografer sekaligus juga pendaki. Yoshi baru aja melihat Kevin di saat itu. Mereka berdua pun berkenalan hingga Kevin bercerita bahwasannya dia udah menaiki gunung-gunung tertinggi yang berada di Amerika Selatan. Tentu saja mendengar pencapaian sahabatnya, Markus pun merasa senang hingga dari saat itulah mereka bertiga pun memutuskan untuk berkeliling tempat itu bersama. I had already heard about Kevin Gale, America taking incredible photographs. And that is priceless. Di malam harinya, kebetulan banget tenda Yoshi samping-sampingan dengan seorang wanita nang cantik bernama Amie. Mereka berdua pun saling berkenalan dan dari situlah mereka berdua pun bercerita mengenai pengalaman mereka masing-masing yang udah menjelajahi berbagai macam jenis negara. Sampai di mana suasana seakan membawa mereka berdua dan ya, you know lah. Di pagi harinya, ternyata mereka berdua masih saling bercerita satu sama yang lain, hingga Amie menjelaskan beberapa kutipan kata-kata yang ia dapatkan dari buku. Bahwasannya, kebebasan manusia yang terakhir adalah dapat memilih jalannya sendiri, dan itulah yang Amie inginkan. Mendengar kata-kata tersebut, Yoshi hanya bisa terdiam, lalu mereka berdua pun berpisah karena tujuan mereka saling berbeda. I think I should send this book to my father. Doesn't he like you on the road? It's not that he doesn't like it, he just can't understand it. Di siang harinya, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang berada di Bolivia bernama La Paz. Ya, ternyata mereka bertiga telah menyewa sebuah penginapan yang tak jauh dari sana. Setelah menaruh perlengkapannya, Yoshi pun langsung berkeliling kota itu seorang diri, sampai di mana tiba-tiba Yoshi diberhentikan oleh seseorang. Orang itu sendiri langsung memperkenalkan dirinya, dia bernama Carl yang berasal dari Austria. Di mana Carl langsung menutamakan keinginan dirinya untuk berbicara dengan Yoshi. Yoshi pun langsung mengokekan hal tersebut dan mereka berbicara di sebuah tempat yang tak jauh dari sana. Mereka berdua lalu bercerita mengenai pengalaman mereka masing-masing, sampai di mana Carl menjelaskan mengenai ekspedisi dia yang ternyata masuk ke dalam hutan Amazon. Tentu saja awalnya Yoshi nggak bakal percaya dengan omongan si Carl karena dia baru aja bertemu, namun Carl langsung menunjukkan beberapa footage foto yang dia dapatkan selama ekspedisi. Salah satu foto menunjukkan suku pedalaman hutan Amazon yang susah sekali ditemui. Suku itu sendiri bernama suku Toromonas, yang konon katanya memiliki sebuah kekayaan emas yang sangat amat banyak, dan di sana Carl mengatakan dia pernah bertemu dengan suku tersebut. Lalu Carl pun menawarkan dirinya untuk membawa Yoshi bertemu dengan suku tersebut, namun dengan bayaran $50, namun $50 itu bukan untuk dirinya melainkan untuk bekal perjalanan. Jadi Carl tidak akan mengambil uang sepeser pun dari duit $50 itu, yang tentu aja di masa tersebut duit $50 itu sangatlah berharga. It's the most alive sound, insects, animals around you. Between the mining and the missionaries, there'll be nothing left. Di malam harinya, Yoshi pun memberitahukan akan hal itu kepada teman-temannya, di mana Yoshi berniat untuk mengajak teman-temannya ikut bersama dirinya untuk menjelajahi hutan Amazon. Sambil membicarakan apa perkataan yang dilontarkan oleh Carl, namun tentu saja hanya orang-orang bodoh lah yang langsung percaya dengan orang random yang mengatakan demikian.
Setelah dibujuk oleh Yoshi karena ini akan menjadi sebuah pengalaman hebat, mereka akan menjelajah hutan Amazon. Teman-temannya pun setuju, namun dengan satu syarat, mereka harus bertemu dulu dengan Carl. Di keesokan paginya, mereka pun saling bertemu satu sama yang lain. Hingga di saat itulah Marcus dan juga Kevin melontarkan banyak sekali pertanyaan kepada si Carl. Dimulai dari rute apakah yang akan mereka ambil, berapa lamakah perjalanan mereka, dan sebagai macam hal-hal lainnya. Carl dapat dengan mudah menjawab semua pertanyaan itu, dan bahkan dia mengeluarkan sebuah map mengenai ekspedisi dia sebelumnya. Carl juga menjelaskan lagi bahwasannya jikalau mereka bertemu dengan suku Toromonas, kemungkinan besar mereka ini akan diberikan beberapa kepingan emas. Karena tentu aja suku Toromonas kaya akan emas. Setelah mendengar semua akan hal itu, Marcus dan juga Kevin pun setuju, hingga mereka bertiga pun pamitan untuk membeli logistik dan juga barang-barang lainnya, dan akan bertemu di keesokan paginya di bandara. Dan inilah hutan. I've never heard of these Toromonas. You're a photographer, right? Yeah. You're straight into National Geographic. Speed, Zippo. It makes you feel like Superman. We pay for this. Yeah. Singkat waktu, mereka pun pada akhirnya tiba di hutan Amazon, lebih tepatnya di wilayah Madidi. Dan dari sinilah mereka pun melakukan perjalanannya demi menemukan suku Toromonas. Di hari pertama perjalanan, sejauh mata memandang yang mereka bisa temukan hanyalah hutan, hutan, dan juga hutan. Namun tentu saja vibes di awal-awal perjalanan yang sangat amat ceria dan juga menyenangkan tak akan menghambat perjalanan mereka sama sekali. We ruined the whole planet. Di hari kedua, cuaca seakan tak merestui perjalanan mereka, di mana di saat itulah mereka pun ditimpa hujan yang sangat amat deras. Dilihat dari raut wajah Yoshi, Marcus, dan juga Kevin, mereka bertiga ini seakan ingin menyerah, namun perjalanan harus tetap dilanjutkan. Karena cuaca deras semakin meliputi, mereka pun mau nggak mau membangun tenda di hari itu juga. Di hari yang ketiga, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali seperti biasanya, namun Marcus kali ini melakukan beberapa hal yang cukup menjengkelkan bagi Yoshi dan juga Kevin. Salah satunya Marcus yang jalannya udah nggak jelas, dia tak lupa menahan pohon hingga pada akhirnya pohon itu sendiri mengenai leher Yoshi dan membuat lehernya berdarah. Dan yang lebih parahnya lagi, Kevin sudah menjelaskan kepada Marcus bahwasannya Carl sudah berada di depan mereka, namun Marcus tetap nggak percaya dan mengatakan bahwasannya kita tersesat. Tiba-tiba Marcus pun berteriak-teriak memanggil nama Carl tanpa alasan yang jelas, yang dimana hal itu sendiri sebenarnya beresiko memancing hewan liar di dekat mereka. Dari situlah Yoshi dan juga Kevin menegur Marcus tentang apa yang terjadi kepada Marcus, seakan dia tak menikmati perjalanan. Di tengah ketegangan yang sedang terjadi, tiba-tiba Carl! Marcus, we're not lost. We're on a trail. Carl! Down there! Carl! Marcus! Astriamus is on the river, okay? Marcus! Carl! Stop! Quiet, quiet! Asriamus? Asriamus. Next time you're gonna wander off without us, let us know, okay? We thought we were lost. I'm sorry. mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah desa bernama Asariamas. Jadi bahasa simpelnya tujuan mereka sebenarnya menuju suku Toromonas, namun sebelum sampai suku Toromonas ada desa Asariamas. Untuk melepas lelah dalam perjalanan sebelumnya, mereka akan menghabiskan waktu 1 hari di desa Asariamas ini. I'm sorry about before. No, man, I'm sorry too. Oh. Hello, everyone. That old lady staring at my junk. Di malam harinya, setelah makan yang cukup enak, mereka pun pada akhirnya diberikan sebuah tembakau khas desa Asariamas. Dan tak cukup sampai di situ saja, mereka pun pada akhirnya diberikan hidangan terakhir, yaitu minuman beralkohol yang dibuat oleh desa itu sendiri. Di keesokan paginya, lebih tepatnya di hari yang keempat, ternyata kaki Marcus ini terluka. Dia pun berusaha mengobati kakinya sendiri. Anak-anak kecil yang berada di desa itu pun pada akhirnya penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Marcus. Mereka pun mendekati Marcus sampai di mana Marcus pun berinisiatif untuk mengajak main mereka semua.
Dia pun berpura-pura menjadi dokter dan juga mengobati anak-anak yang berada di tempat tersebut. Sementara di sungai, Carl dan juga Yoshi sedang asik mendulang emas, sampai di mana gak lama kemudian mereka pun pada akhirnya didatangi oleh Marcus dan juga Kevin yang memperingatkan mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dari situlah mereka pun langsung mempersiapkan alat mereka masing-masing untuk kembali melanjutkan perjalanan dan lalu berpisah dengan warga desa Asariamas. Dan bisa jadi juga ini merupakan pertemuan terakhir bagi mereka semua. Of course, please. You were so brave. What's that? Oh. Hey! I found gold! Keep your arms out. Dalam perjalanan kali ini, mereka merasa bahwasannya perbekalan mereka tuh hampir habis hingga pada akhirnya Carl pun berinisiatif untuk menembak salah satu monyet yang berada di sana. Hal itu sendiri dilakukan oleh Carl untuk menambah-nambahkan logistik, jadi makan malam mereka nanti adalah monyet tersebut. Tentu saja Yoshi, Marcus, dan juga Kevin hanya bisa emot batu mendengar akan hal itu. I'll be damned. It's good. Di hari yang kelima, mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun kaki Marcus seakan sudah mulai parah. Dia pun jalannya begitu lama dan bahkan mereka ini keseringan beristirahat daripada berjalan. Hal itu sendiri membuat Kevin, Carl, dan juga Yoshi merasa muak dengan tingkah laku yang dilontarkan oleh Marcus karena Marcus ini tak kuat menahan lukanya padahal dia merupakan seorang laki-laki. Dan benar apa kata pepatah, sikap asli seseorang akan keluar jikalau mereka ini dihadapkan dengan alam, dan benar saja Marcus sikapnya seperti orang manja. Dan sampailah di sebuah titik di mana Marcus ternyata nggak mau berjalan sama sekali karena dia benar-benar merasa sakit. Mereka pun mau nggak mau harus beristirahat di tempat tersebut. Di malam harinya, Yoshi dan juga Kevin seakan nggak mau berbicara dengan Marcus, di mana mereka berdua hanya menyemangati Marcus saja. I'm sorry that I can't keep up. My feet are not my fault. We're not friends anymore. Nothing's changed. Di keesokan paginya, lebih tepatnya di hari yang ke-6, ternyata luka dari kakinya Marcus semakin parah. Carl lalu memberikan sebuah solusi, bahwasannya mereka kemungkinan besar nggak bakal bisa melanjutkan perjalanan karena kaki dari si Marcus sekarang sudah terluka parah. Jadi mereka akan menghabiskan waktu di tempat ini sampai kakinya si Marcus ini sembuh, lalu akan kembali ke desa Asariamas. Tentu saja Yoshi dan juga Kevin langsung menolak akan hal itu, di mana Kevin memikirkan cara bagaimana caranya mereka ini dapat melanjutkan perjalanan. Setelah melihat peta mereka yang sepenuhnya akan menyusuri sungai, Kevin lalu kepikiran bahwasannya mereka akan membuat sebuah rakit dan dari situ mereka nggak perlu berjalan. Di mana suku Toromonas sendiri berada di sebuah daerah bernama Curi Playa, dan jikalau mereka nggak dapat melihat suku Toromonas nggak apa-apa. Dan yang terpenting mereka harus tiba di sebuah kota Rurenabake untuk mengobati Marcus. Tentu saja Carl awalnya menolak usulan tersebut karena mereka harus membuat rakit dan juga mengarungi sungai yang cukup berbahaya. Voting pun diadakan demi memilih jalan manakah yang ditempuh, yaitu berjalan kaki atau menaiki rakit. Namun ternyata suara dari Carl ini kalah, yang pada akhirnya Carl pun ikut dengan mereka membuat rakit. Tentu saja demi kembali melanjutkan perjalanan. Di awal perjalanan mereka menggunakan rakit terlihat baik-baik saja, sampai di mana tiba-tiba muncullah sebuah arus yang cukup lumayan kencang hingga Carl terlihat panik. Carl beberapa kali memberikan arahan yang salah, tentu saja Kevin pun udah naik pitam dan akan menghajar Carl saat itu juga, namun untungnya berhasil ditenangkan oleh Yoshi dan juga Marcus. Setelah akan hal itu, mereka pun memutuskan untuk menepi dulu sebentar, dan dari situlah cekcok pun kembali terjadi antara Kevin dan juga Carl. Karena begitu emosi dengan apa yang terjadi, Carl pun pada akhirnya meninggalkan mereka bertiga demi berburu di hutan. Setelah Carl pergi, Kevin pun menyimpulkan bahwasannya si Carl ini nggak bisa berenang, makanya dia begitu panik ketika arus sangat deras. You have no idea what you're... Shut up! Great work, Kevin. Congratulations. The only guy... What the fuck is wrong with you? Did you see Carl on the raft?
He's terrified. Carl can't swim. Di siang harinya, di saat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, namun tanpa diduga, tiba-tiba Carl nggak mau ikut dalam menaiki rakit. Di mana Carl akan kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mendengar akan hal itu, Yoshi dan juga Kevin sebenarnya fine-fine aja. Namun tidak dengan Marcus yang merasa bimbang antara ikut dengan Carl yang udah ahli dalam hutan Amazon ataukah ikut dengan teman-temannya. Setelah berdiskusi panjang, Marcus pada akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Carl. Dan dari situlah Yoshi dan juga Kevin berpisah dengan Carl dan juga Marcus. Sekaligus juga dari sinilah Yoshi terakhir kali melihat Marcus dan juga Carl. Go on the raft. No, I'm sorry. My feet, they slowed down the whole trip, and I'm so sorry. It's fine. I would really like to go with Carl. You're so full of shit. Di awal-awal perjalanan, memang mereka ini agak sedikit terganggu dengan arus yang cukup lumayan deras. Namun akibat mereka berdua yang kompak, mereka dapat melewati semua hal itu. Nggak lama berselang, arus seakan tak bersahabat dengan mereka. Dan dari situlah arus pun semakin kencang dan tiba-tiba... Beruntungnya, Yoshi berhasil tersangkut oleh bebatuan yang berada di sana. Yoshi pun berhasil berenang ke tepian dan pada akhirnya dia keluar dari arus tersebut. Yoshi langsung berlarian ke sana kemari memanggil Kevin, namun sangat disayangkan jarak di antara mereka sudah begitu jauh. Saking kelelahannya, Yoshi tanpa sengaja tertidur dan di saat dia terbangun, ia melihat ada ranselnya yang tak jauh dari tempat tersebut. Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya demi mencari Kevin, akan tetapi di hari itu juga dia tak dapat menemukan Kevin. Putus asa dengan apa yang terjadi, Yoshi pun memutuskan untuk beristirahat di hari itu juga. Kevin! Di pagi harinya, Yoshi yang udah bener-bener kelaparan tanpa sengaja melihat sebuah buah yang terjatuh dan dia pun berniat langsung memanjat pohon buah tersebut. Namun yang terjadi... Namun Yoshi yang udah begitu kelaparan, dia pun naik kembali menjatuhkan ular itu dan langsung membunuhnya demi menjadikannya bekal makanan ke depannya. Di malam harinya, Yoshi lalu mencari sebuah spot tempat yang sangat aman bagi dirinya dan juga terhindar dari hewan-hewan buas yang berada di hutan Amazon. Di saat Yoshi tertidur, dia pun pada akhirnya bermimpi sedang makan enak di MCD, dilengkapi juga dengan mbak-mbak yang cantik, namun itu hanyalah mimpi. Di keesokan paginya, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan, di mana Yoshi ingin sesegera mungkin sampai ke Curi Playa demi mendapatkan pertolongan. Di tengah-tengah perjalanan, Yoshi pun memutuskan untuk beristirahat sambil melihat peta yang ia pegang. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba Yoshi ini merasa sakit di jidatnya. Namun Yoshi merasa itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Dia pun pada akhirnya tak memperdulikan akan hal itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Sampai pada malam hari, Yoshi akan kembali beristirahat dan mencari spot yang aman dari hewan-hewan buas yang berada di hutan Amazon. Belum sempat tertidur, Yoshi pun melihat ada Marcus yang memanggilnya. Yoshi langsung bangun dan bersiaga ke sana kemari. Namun sayangnya, Yoshi tak menemukan Marcus. Dia pun mengira itu hanyalah halusinasinya dan kembali tidur. Sangat disayangkan, belum sempat tertidur nyenyak, tiba-tiba... Di pagi harinya, Yoshi merasa jidatnya begitu sakit. Nggak ada pilihan lain, Yoshi pun memutuskan untuk mengoperasi jidatnya sendiri untuk mencari tahu apa yang berada di dalamnya. Setelah itu, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan, di mana nggak jauh dari tempat dia tertidur, Yoshi melihat ada sebuah tebasan pohon. Yoshi mengira ada seseorang yang berada di sana. Dia pun pada akhirnya berlari sambil berteriak-teriak meminta tolong. Namun sangat disayangkan gak ada siapapun di sana.
Yoshi lalu kembali melanjutkan perjalanan seperti biasa. Lalu gak lama kemudian dia menemukan 2 butir telur yang sebentar lagi akan menetas. Dan pada akhirnya dia memakan 2 butir telur itu mentah-mentah. Nggak jauh dari sana, Yoshi pun pada akhirnya sampai dicuri pelayan. Namun ternyata tempat itu seakan sudah ditinggalkan. Gak ada pilihan lain lagi, Yoshi yang sekarang sedang merasa bersedih memutuskan untuk bermalam di sana sambil melihat peta yang dia bawa. Di mana Yoshi sekarang harus menempuh perjalanan sekian jauhnya lagi menuju Rurenabake untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Akan tetapi, perjalanan menuju Rurenabake sangatlah berat dan juga jauh di mana kaki Yoshi ternyata juga terluka. Di saat itulah dia pun meminta maaf dan juga jujur kepada Marcus bahwasannya dia ternyata juga terluka di saat Marcus terluka dulu, namun dia tak berani bilang kepada siapapun karena takut dibilang lemah. Yoshi sekarang hanya bisa merenung dan pada akhirnya dia pun tertidur. I'm so sorry, Marcus. I didn't know. Di keesokan paginya, Yoshi kembali memaksakan dirinya untuk berjalan karena itu adalah solusi satu-satunya untuk Yoshi keluar dari hutan Amazon. Yoshi lalu melihat ada sebuah jejak sepatu. Dia pun kegirangan karena ada seseorang yang berada di sana. Yoshi pun lalu berteriak-teriak memanggil orang itu. Namun sangat disayangkan jejak sepatu itu sendiri ternyata merupakan jejak sepatu miliknya dan pada akhirnya Yoshi pun kembali pesimis. Kevin! Kevin! I'm here! Kevin! Kevin! Sementara itu, ternyata Kevin berhasil ditemukan oleh para warga lokal yang sedang berburu, di mana Kevin ternyata mengarungi sungai dengan menggunakan rakit kecilnya. Dengan cepat, 2 warga itu pun langsung membawa Kevin menuju Rurenabake untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Setelah mendapatkan pengobatan, Kevin pun langsung melaporkan tentang sahabatnya yang hilang di hari itu juga kepada pihak kepolisian setempat. Permintaan Kevin pun pada akhirnya dikabulkan, di mana 2 hari kemudian mereka pada akhirnya melakukan pencarian melalui jalur udara. Dari dalam hutan, Yoshi melihat pesawat yang ditumpangi oleh Kevin. Dia pun pada akhirnya mengibar-ngibarkan jas hujannya, namun sayangnya hal itu sendiri nggak bisa dilihat oleh Kevin. Hello! I'm here! Down here! Hello! Don't! No! No! Setiap harinya, Kevin selalu meminta pertolongan kepada pihak kepolisian setempat untuk mencari Yoshi dengan segala cara, namun ternyata semua hal itu nihil. Di mana sekarang Kevin ternyata ingin meminta pertolongan lagi untuk mencari Yoshi dengan melalui jalur sungai, namun ternyata permintaan itu sendiri ditolak. Semua hal itu dikarenakan gak bakal ada seseorang pun yang selamat selama 2 minggu lebih berada di dalam hutan Amazon. Begitu juga dengan Yoshi yang kemungkinan besar udah meninggal. Mendengar jawaban itu, Kevin pun merasa kesal dan berkata dia akan mencari Yoshi seorang diri. Karena tak tega melihat si Kevin, pihak kepolisian pun pada akhirnya mengusulkan si Kevin untuk menemui seorang nelayan bernama Tiko yang akan membantunya. Gak pakai lama, Kevin pun langsung menghampiri Tiko yang berada di tempatnya, di mana dia langsung menjelaskan tentang segala hal yang terjadi kepada Tiko. Mendengar akan hal itu, Tiko pun langsung menolak untuk membantu si Kevin karena tentu aja gak bakal ada yang mungkin selamat selama 2 minggu berada di dalam hutan Amazon. Kevin pun merasa kecewa dengan jawaban si Tiko, di mana dia pun langsung berniat untuk membeli perahunya si Tiko, di mana dia akan melakukan pencarian ini seorang diri. Melihat semangat dari Kevin, Tiko pun pada akhirnya luluh dan berkata kepada Kevin, kita akan berangkat siang ini juga. ¿Cuánto por el bote? Your boat. Di lain sisi, Yoshi yang nampaknya sudah mulai putus asa tanpa diduga bertemu dengan seorang wanita yang nampaknya berasal dari suku pedalaman. Di mana wanita itu nampaknya ketakutan ketika Yoshi berusaha mendekatinya. Semakin lama mereka saling mengerti satu sama yang lain walau mereka nggak memahami bahasa masing-masing. Di malam harinya, Yoshi berusaha memastikan akankah wanita yang dia temui sebelumnya adalah wanita sesungguhnya atau hanyalah khayalan dia belaka. Dan di saat Yoshi memegang wanita itu, Yoshi ternyata berhasil menyentuhnya. Di keesokan harinya, mereka ternyata mengalami miskomunikasi yang membuat suasana pun pada akhirnya semakin runyam.
Yoshi merasa lelah dengan apa yang terjadi, begitu juga dia nggak bisa menjelaskan apapun kepada wanita itu. Dan sepanjang perjalanan itu mereka selama sekali nggak akur sampai di mana malam pun tiba mereka memutuskan untuk berbaikan. Dan di malam itu juga lah Yoshi terakhir kali melihat wanita itu. I'm starving too. I'm hurting too. My feet are. I'm sorry. We just have to get some. We'll keep each other warm. Di pagi harinya, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan walau dia harus memaksakan dirinya setiap langkah demi langkah. Yoshi juga seakan semakin kebingungan membedakan mana dunia nyata, mana khayalan. Di saat itulah Yoshi pun merasa perjalanannya semakin membingungkan sampai di mana dia tanpa sengaja masuk ke lumpur hisap. Yoshi berusaha mengeluarkan dirinya dari sana, namun energinya seakan udah habis sama sekali hingga dia pun pada akhirnya pingsan. Di sore harinya, Yoshi yang baru saja tersadar merasa dirinya sudah semakin tenang. Yoshi pun pada akhirnya berusaha menyelamatkan dirinya dari sana. Dengan memanfaatkan dedaunan yang berada di sana, perlahan demi perlahan, Yoshi berhasil keluar dari lumpur hisap tersebut. Yoshi yang sudah terbebas, namun dia tidak memiliki energi kembali untuk mengambil ranselnya yang berada di lumpur hisap itu. Yoshi pun merasa kelelahan. Yoshi merasa dia akan mati di tempat ini, namun seketika itu jugalah dia kepikiran suatu hal, yaitu dia melihat semut api yang tak jauh dari sana. Demi mendapatkan suntikan energi untuk sampai ke sungai, Yoshi pun nekat membuka bajunya dan berlari ke arah semut api tersebut. Lalu tiba-tiba Yoshi. Setelah sampai di tepi sungai, Yoshi pun pada akhirnya memanfaatkan beberapa kayu yang berada di sana untuk membentuk huruf Y. Buat menunjukkan pertanda bahwasannya Yoshi berada di sana, namun dia juga pesimis bakal ada orang yang datang untuk menyelamatkan dirinya. Di saat itu jugalah Yoshi juga melihat ada seekor kura-kura yang melintas. Yoshi yang begitu kelaparan berniat akan membunuh kura-kura itu demi dijadikannya makan malam. Namun Yoshi mengurungkan niatnya dan udah pasrah dengan hidupnya yang akan dialami. Dia nggak mau membunuh kura-kura itu demi menjadikannya makanan lagi. Yoshi pun pada akhirnya memutuskan untuk tidur di tempat yang tak jauh dari sana. Di keesokan paginya, tanpa diduga Kevin dan juga Tiko ternyata berada di tempat itu untuk mencari Yoshi. Mereka ternyata akan melanjutkan perjalanan menuju arah yang ditunjuk oleh Kevin, namun perjalanan mereka sendiri terhenti akibat ada sebuah arus yang sangat amat deras. Mau nggak mau, mereka akan menyudahi pencarian di hari itu, dan tanpa sengaja Kevin juga menendang kayu berhuruf Y. Akibat kayu yang tertendang, Yoshi pun terbangun dari tidurnya, namun Yoshi seakan tak memiliki energi untuk menyapa Kevin yang ia lihat. Yoshi juga seakan sudah mulai pasrah dengan hidupnya karena Kevin yang sebagai harapan satu-satunya sudah mulai menjauh. Yoshi memaksakan dirinya untuk berteriak dan juga berjalan, namun suaranya begitu kecil. Keajaiban pun pada akhirnya terjadi. Tuhan berkata lain, di detik-detik terakhir Kevin ternyata menengok dan dia pun melihat Yoshi. Gak pakai lama, Yoshi pun pada akhirnya dibawa menuju Rurenabake untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Dari situlah Yoshi pun sangat berterima kasih kepada Kevin karena tak lelah untuk mencari dirinya. Setelah itu, semua warga pun pada akhirnya berkumpul di sana dan merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yoshi. Karena dia berhasil survive selama 19 hari di hutan Amazon yang sebenarnya nggak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu.
Setelah akan hal itu, beberapa hari kemudian Yoshi dan juga Kevin kembali ke kota La Paz. Tentu saja untuk kembali menemui sahabatnya Marcus dan juga menemui Carl. Namun sangat disayangkan ternyata Marcus dan Carl tak pernah kunjung kembali. Dari situlah mereka pun menunggu dan juga melakukan pencarian selama berminggu-minggu, namun sayang mereka tak pernah ditemukan. Setelah diusut lebih lanjut, Yoshi dan juga Kevin menemukan sebuah fakta baru bahwasannya Carl juga sedang dicari oleh pihak kepolisian karena membawa turis masuk ke dalam hutan Amazon. Jadi ibarat kata sebelumnya Carl pernah membawa turis juga selain mereka. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata di dalam hutan Amazon sana nggak ada suku Toromonas yang dimaksud oleh Carl. Dan inilah foto-foto mereka. Bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian masing-masing. Dan menurut gue pribadi, penjahat di dalam film kali ini adalah Carl yang manipulatif, dan pesan-pesan di dalam film kali ini sendiri jangan pernah percaya dengan orang asing. Karena sebelumnya Carl ini memiliki beberapa kasus hukum, jadi dia memasukkan para turis ke dalam hutan Amazon dan bisa jadi dibunuh di dalam sana lalu diambil peralatannya. Hal serupa mungkin bisa aja terjadi kepada Yoshi dan juga kawan-kawan. Ya untungnya Yoshi dan juga Kevin memutuskan untuk membangkang dari si Carl, yang ikut hanyalah Marcus saja. Namun hal itu sendiri jadi acuan pahit bagi Yoshi yang harus bertahan hidup selama 19 hari di hutan Amazon. Dan ya mungkin cukup sampai di sini aja. Dan bagi kalian yang mau request film, langsung aja kolom komentar itu luas. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.